Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Semoga semua sahabat-sahabat mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dan karomah dari Abah Anom. Yang dimana kisah ini diceritakan ada seorang laki-laki 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan di kota metropolitan. Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin, yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampin-jampi, sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November tahun 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Pelumpang, Jakarta Utara, bersama dua orang temannya. Ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat oleh Abdul CS, membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut dengan cara paksaan. Wanita itu, sebut saja Sinta, diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya." Subhanallah, atas kehendaknya, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatakannya, tiba-tiba saja kemaluan miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian dua orang temannya mati mengenaskan. Akibat kemaluannya membesar, untunglah Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu ia menemui seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insyaf dan bertaubat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertaubat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyah seperti khotaman, meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak ia temui, sehingga ia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya.
Takut jika niat jahatnya kembali muncul di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya. Malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi, sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya pada hari Jumat tahun 2006 selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawajuh. Wallahu a'lam.